langit. Hai gengs, terima kasih untuk kamu yang sudah mampir. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul A Man Called Ove yang diadaptasi dari novel bestseller dengan judul yang sama. Jangan lewatkan 7 fakta menarik dan jangan lupa like and subscribe serta tinggalkan komentar jika kamu terhibur. Check it out. Ove adalah kakek berusia 59 tahun yang emosian dan tak ramah pada semua orang. Ia menghabiskan waktunya untuk memastikan peraturan dipatuhi dan semua berjalan teratur dan bersih. Orang-orang menggambarkan kehidupannya yang tak berwarna dan cenderung membosankan. Tapi ia pekerja keras dan tak suka bermalas-malasan. Namun itulah Ove. Ia memiliki rutinitas yang tak bisa diganggu-gugat. Setiap hari ia selalu tak pernah absen mendatangi makam sang istri. Namun ketika masih dalam keadaan berkabung, Ove pun diberhentikan dari pekerjaannya karena ia dianggap terlalu tua dan perusahaan lebih memilih karyawan milenial yang melek teknologi digital. Hari itu di depan makam Sonya, Ove termenung dan tiba-tiba sesuatu muncul di benaknya. Ia pun segera pulang dan mempersiapkan sesuatu. Ternyata hari itu ia berencana mengakhiri hidupnya agar bisa bersama sang istri. Tapi suara berisik kemudian membuatnya terganggu. Ia pun segera keluar dan mendapati sepasang suami istri yang baru saja pindah. Karena tak becus memarkirkan mobil, Ove pun mau tak mau harus turun tangan. Dengan kesal, Ove kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan rencananya. Namun karena di luar begitu ramai, Ove menjadi tak mood untuk bunuh diri. Pagi harinya seperti biasa, Ove berkeliling kompleks untuk memastikan semua hal berjalan dengan baik dan teratur. Tiba-tiba 2 orang pemuda datang untuk mengambil sepeda pacarnya yang disimpan Ove karena telah melanggar peraturan untuk tak berkendara di dalam kompleks. Namun bukan hanya itu saja, Ove malah mendapati sebuah mobil dengan cueknya mengabaikan peraturan itu. Ternyata mereka adalah petugas sosial dari pemerintah kota yang bertamu di rumah Run, mantan sahabat Ove yang kini menderita stroke. Melihat Ove, istri Run pun meminta tolong untuk memperbaiki pemanas ruangan di rumahnya. Namun dengan kesal Ove menolak. Ove mendatangi makam istrinya dan bercerita bagaimana keadaan di sekitar kompleks yang baginya sudah semakin kacau. Ove kembali ke rumahnya untuk mengakhiri hidupnya lagi. Agar tak terganggu, kali ini ia menutup jendela rumahnya. Tapi lagi-lagi gangguan kembali datang. Wanita bernama Parvane dan anak-anaknya datang memberikan makanan sebagai bentuk terima kasih karena telah membantu mereka kemarin. Tak hanya itu saja, mereka ternyata berniat meminjam tangga dan barang lain milik Ove. Istri Run tiba-tiba muncul dan meminta bantuan lagi pada Ove. Lagi-lagi ia menolak dengan ketus dan mengungkit kembali ular Run yang melengsarkannya sebagai ketua Dewan Asosiasi Warga. Suami Parvane mendapati benda yang tak jauh dari situ. Melihat itu, istri Run yang tahu betul watak Ove segera memperingatkannya untuk tak membawa benda apapun tanpa seizin Ove. Ingatan Ove tiba pada kenangan masa kecilnya. Kala itu ibunya baru saja meninggal. Ove kecil menjalani hidup bersama sang ayah yang tak banyak bicara. Namun karena suatu peristiwa di mana Ove kecil hampir saja tertabrak kereta, semenjak itulah sang ayah mulai takut kehilangan dirinya. Ove pun tumbuh dengan limpahan kasih sayang. Hingga suatu hari di tempat kerja, Ove memperlihatkan hasil ujiannya yang sangat bagus. Itu membuat ayahnya sangat bangga dan memamerkan pada rekan kerjanya. Tak disangka ternyata itu adalah hari terakhir ia melihat sang ayah. Lagi-lagi Ove tak berhasil menghabisi nyawanya sendiri.
Ove pun protes ke toko di mana ia membeli tali itu. Ove lalu ke makam Sonya sembari menggerutu. Dia memutuskan untuk berbaring sejenak di samping makam Sonya. Ove akhirnya melahap makanan pemberian Parvane sembari memikirkan ide lain untuk mengakhiri hidupnya lagi. Ove lalu teringat dengan selang yang dipinjam istri Run yang telah ia tulis dalam catatannya. Namun istri Run lagi-lagi meminta bantuannya untuk memperbaiki radiator di ruangan. Kali ini Ove pun terpaksa membantu. Sebelum pergi, Ove sempat memberitahukan pada Run akan rencananya untuk menyusul Sonya. Ia berpikir kalau Run tak bisa mendengarnya. Det var verkligen snällt av dig. Du förstår mycket mer än vad... Släpp slangen. Kali ini Ove berniat bunuh diri dengan membiarkan gas CO2 memenuhi mobilnya. Ingatan Ove kembali lagi ke masa lalu di mana ia kehilangan sang ayah. Kini Ove muda harus berjuang seorang diri dan melanjutkan pekerjaan sang ayah. Ia pun mewarisi rumah kecil dan sebuah mobil tua. Hingga suatu hari petugas dari pemerintah kota datang untuk meminta Ove mencari tempat tinggal yang lain karena lokasi rumahnya adalah bagian dari program perluasan zonasi wilayah. Namun di suatu malam Ove terbangun dan menyadari sebuah kebakaran telah terjadi. Sayangnya tak ada seorang pun yang berusaha mencoba menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam rumah. Ove akhirnya bertindak sendiri dan berhasil menyelamatkan penghuni rumah. Sayangnya kebakaran itu malah menjalar melahap seluruh sisi rumahnya. Kejadian itu tentu saja melegakan bagi petugas pemerintah yang sedari awal menginginkan kepergian Ove. Karena tak memiliki tempat tinggal lagi, Ove akhirnya tidur di sebuah gerbong kereta api. Namun saat ia terbangun, ternyata kereta sudah berjalan. Ia pun terkejut dan mendapati seorang wanita cantik duduk manis di depannya. Tiba-tiba seorang petugas kereta datang untuk memeriksa tiket. Ove yang kala itu tak memiliki uang sepeser pun, lalu dibantu oleh wanita itu. Ove pun berjanji akan mengembalikan uang tiket itu jika mereka bertemu kembali. Tak lama kemudian mereka pun berpisah. Pertemuan singkat itu ternyata membuatnya menyadari kalau ia mulai jatuh cinta. Agar bisa bertemu gadis itu lagi, setiap hari Ove menaiki kereta yang sama. Namun hari demi hari berlalu, pencariannya tak kunjung berhasil. Di saat Ove akan menyerah dan putus asa, tiba-tiba ia melihat gadis itu lagi. Ove begitu senang sekaligus gugup. Agar tak terlalu terlihat kalau ia sangat berharap untuk bertemu, ia pun berbohong kalau ia adalah seorang tentara yang harus ke resimen setiap hari dengan kereta yang sama. Ove akhirnya dapat mengembalikan uang tiket itu. Tapi di luar dugaan, gadis bernama Sonya itu malah memintanya untuk mengganti uang tiket dengan mentraktirnya makan malam di restoran. Mereka pun janjian di depan restoran. Namun Sonya yang datang terlambat pun sempat dikomentari oleh Ove yang adalah seorang yang sangat tepat waktu. Saat makan malam tersebut, Ove akhirnya jujur pada Sonya kalau ia bukanlah seorang tentara seperti yang dikatakannya kemarin. Ia hanyalah seorang pembersih kereta yang hidup sendiri dan baru saja kehilangan rumahnya. Ia berpikir untuk meninggalkan Sonya karena ia yakin setelah berterus terang, Sonya tak akan menyukainya lagi. Tapi di luar dugaan, gadis itu malah menerimanya dengan senang hati. Ove dan Sonya pun akhirnya menjadi sepasang kekasih yang saling mendukung satu sama lain. Hingga suatu hari Ove memberanikan diri untuk melamarnya. Sebuah ketukan membuat Ove tersadar, ternyata itu adalah Parvane. Mau tidak mau Ove terpaksa keluar dan membuka garasi. Ternyata Parvane meminta tolong pada Ove untuk mengantarkan suaminya yang baru saja jatuh dari tangga. Sesampai di rumah sakit, anak-anak Parvane lalu dititipkan pada Ove. Awalnya Ove terlihat ogah. Namun karena anak-anak Parvane begitu ceria, lama-kelamaan Ove mulai menikmati keseruan bersama mereka. Kini Ove memiliki ide yang lain untuk bunuh diri, yaitu dengan membiarkan tubuhnya tergilas kereta api. Namun belum sempat itu dilakukannya, tiba-tiba seorang pria jatuh di rel kereta api tepat saat kereta api itu datang. Lagi-lagi tak ada seorang pun yang berniat untuk menolong pria itu. Melihat hal itu, Ove pun segera bertindak. Pria tersebut akhirnya berhasil diselamatkan. Pada saat yang sama,
Ove tiba-tiba memutuskan untuk tetap berada di rel kereta api saat kereta api semakin mendekat. Ini adalah saat yang tepat, pikir Ove. Saat akan tiba di rumah, Parvane menunjukkan hasil lukisan anaknya. Dalam lukisan tersebut, mereka menggambar Ove dengan sosok yang penuh warna. Hari itu ternyata Parvane meminta Ove untuk belajar menyetir mobil. Namun Ove menolak dan beralasan tak ada waktu. Tak lama kemudian, Parvane mendapati seekor kucing yang sedang kedinginan. Karena anak-anak Parvane alergi pada kucing, Ove mau tak mau bersedia mengurus kucing itu. Pagi harinya, Parvane yang sedang belajar mobil mengagetkan Ove. Ternyata ia sedang dilatih oleh Anders yang menurut Ove adalah pengajar yang buruk. Ove akhirnya memutuskan untuk mengajari Parvane belajar mobil. Saat sedang menyetir, Parvane merasa sangat gugup. Apalagi sebuah mobil di belakangnya terus membunyikan klakson. Ove pun marah pada pengemudi itu. Dan Parvane pun tak luput dari kemarahan Ove. Sore harinya Ove lalu mengajak Parvane untuk menikmati kue, persis seperti ketika ia bersama Sonya. Kue yang sama, waktu yang sama, dan tempat duduk yang sama. Ove pun berkisah tentang bagaimana pertemanannya dengan Rune bermula dan berakhir. Awalnya Ove merasa kalau ia dan Rune memiliki banyak kesamaan, sama-sama menyukai keteraturan dan disiplin. Dalam rapat warga, Ove pun ditunjuk sebagai ketua asosiasi dan Rune sebagai wakilnya. Menurut Ove, itu adalah pilihan yang sempurna. Kemiripan dalam berbagai hal membuat mereka dekat dan akrab, hingga suatu kali mereka menemukan perbedaan pada selera tentang mobil. Namun awalnya itu tak terlalu mengganggu. Hingga beberapa waktu berlalu, persahabatan mereka semakin renggang dan memulai perang dingin dengan bersaing dan memamerkan mobil baru mereka masing-masing. Puncaknya saat Ove dikeluarkan dari asosiasi. Ove sangat kesal dan membeli mobil Saab terbaru untuk dipamerkan pada Rune. Akhirnya tiba di mana Ove berpikir untuk mengakhiri perang dinginnya yang konyol bersama Rune. Tapi tanpa diduga, Rune melakukan pengkhianatan terakhirnya dengan membeli BMW terbaru. Persahabatan mereka pun benar-benar berakhir. Karena hari itu Parvane akan mengikuti ujian tertulis mengemudi, anak-anaknya pun dititipkan pada Ove. Ove bukan hanya menjaga anak-anak Parvane, ia pun membersihkan dapur mereka hingga Parvane dan suaminya terkesan. Pagi harinya seorang pemuda datang untuk mengambil sepeda pacarnya yang ditahan Ove, namun yang dia dapatkan justru ocehan Ove. Pemuda itu lalu mengatakan kalau ia adalah bekas murid dari Sonya. Pemuda itu juga memuji Sonya sebagai guru yang baik, karena berhasil membuatnya bisa membaca dan menulis. Ove lalu menceritakan hal tersebut di makam Sonya. Ove kembali berniat untuk menyusul Sonya setelah membereskan sepeda tersebut. Ove lalu mengantar sepeda itu pada pemuda tadi yang ternyata juga kerja di sebuah kafe. Tak lama kemudian seorang pria dengan makeup keluar dan membuat Ove dengan spontan menanyakan kejanggalan itu. Pemuda bernama Mirza ternyata tak segan mengaku kalau ia adalah seorang gay. Ove pun diminta untuk tak memberitahukan pada ayah Mirza tentang hal itu, karena ayah Mirza tentu akan kecewa dan marah. Setiba di rumahnya, Ove melihat sebuah mobil yang terparkir sembarangan. Ia pun hendak menegur pemilik mobil tersebut yang ternyata adalah seorang wartawan. Wanita itu ingin mewawancarai terkait aksi heroik Ove saat menyelamatkan seorang pemuda yang hampir tertabrak kereta api. Ia pun berpikir kalau Ove cocok untuk kisah di korannya, tapi Ove menolak untuk diwawancarai. Dan saat Parvane kembali, Ove pun menutup garasinya. Perbuatan Ove tersebut membuat Parvane tertawa. Petugas konsensus yang kesal terhadap Ove mengatakan kalau ia telah melakukan penelitian kecil tentang Ove, terutama tentang postingan konyol Ove pada pemerintah mengenai kematian istrinya, dan semua yang dilakukan Ove tidak cukup kuat dan sia-sia. Pria itu juga mengatakan kalau ia tahu tentang kelainan jantung Ove.
Karena khawatir, Parvane pun menyusul, namun Ove mengabaikannya. Tiba-tiba bayangan Sonya kembali muncul kalau ia mengabarkan berita gembira tentang kehamilannya. Mendengar itu, Ove muda pun segera membuat sebuah keranjang bayi. Keranjang bayi yang akhirnya tak akan pernah digunakan. Hari itu, Ove kembali berniat mengakhiri hidupnya lagi dengan cara menembak dirinya sendiri. Namun seseorang datang dan mengganggu aksinya lagi. Ternyata itu adalah seorang pemuda bersama temannya bernama Mirsad. Malam itu rupanya Mirsad diusir ayahnya karena ia telah mengaku kalau ia adalah seorang gay. Meski awalnya Ove menolak, ia akhirnya mengizinkan Mirsad menginap di rumahnya. Pagi harinya Ove terbangun dan melihat ternyata Mirsad sudah merapikan dapur dan membuat sarapan. Saat berniat untuk berkeliling kompleks, Mirsad pun meminta untuk ikut. Tak hanya Mirsad, Jimmy pun tetangga Ove pun juga ikut. Jimmy lalu mengabarkan kalau Run akan segera dibawa oleh petugas sosial, dan itu akan membuat ia terpisah dari istrinya. Ove kembali ke makam Sonya dan berjanji akan melawan para petugas konsensus. Ove lalu ke rumah Parvane untuk meminjam telepon dan menegaskan kalau ia akan melakukan banding kepada Dewan Kota. Di saat itulah Parvane memberinya nasihat untuk tidak melakukan semuanya sendiri. Ove terdiam beberapa saat dan kemudian bercerita tentang kecelakaan yang menimpa dirinya dan Sonya. Kecelakaan tersebut membuat Sonya mengalami kelumpuhan dan kehilangan anak mereka. Meski begitu, mereka mampu menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Sonya pun bahkan berhasil menyelesaikan studinya dengan nilai yang sempurna. Tapi nilai tersebut tak mampu membuat Sonya diterima untuk mengajar. Ia selalu ditolak dengan alasan mereka tak memiliki fasilitas disabilitas. Hal itu membuat Ove kesal dan mulai mengirimkan kritikannya pada semua instansi terkait untuk menegakkan keadilan pada istrinya. Meski akhirnya semua pun sia-sia. Ia pun akhirnya memutuskan untuk membuat sendiri tangga khusus untuk Sonya hingga tak ada lagi alasan keterbatasan fasilitas untuk istrinya. Itu dilakukan Ove hanya dalam waktu semalam. Sonya akhirnya dapat bekerja tanpa halangan lagi. Bukan hanya itu saja, Sonya bahkan berhasil membuat beberapa murid yang nakal menjadi lebih berprestasi. Sonya mencintai anak-anak muridnya seperti anaknya sendiri yang tak pernah ia miliki. Sonya pun meninggal karena kanker 6 bulan yang lalu. Parvane merasa terharu dengan kisah Ove. Keesokan harinya petugas konsensus datang untuk menjemput Run. Namun istri Run tak mengizinkan mereka. Keputusan istri Run didukung oleh Ove, Parvane, dan beberapa orang warga. Di sana hadir pula Lena sang wartawan. Dengan membawa beberapa bukti kelam dari petugas itu, Lena pun berhasil membuatnya pergi. Ove dan Run pun kembali bersahabat lagi. Di perjalanan pulang, Ove tiba-tiba merasa dadanya sakit dan ia pun terjatuh. Parvane pun mendampinginya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter pun menerangkan kalau Ove mengalami kelainan jantung, di mana jantung Ove memiliki ukuran yang terlalu besar. Mendengar itu, Parvane pun tertawa dan akhirnya ia mengalami kontraksi. Ove akhirnya memberikan keranjang bayi miliknya sebagai hadiah untuk bayi Parvane. Ove merasa sangat bahagia. Ia merasa seolah memiliki keluarga baru yang begitu menyayanginya. Suatu pagi di musim salju, Parvane melihat tumpukan salju di depan rumah Ove belum juga dibersihkan. Merasa ada yang tidak beres, Parvane dan suaminya pun segera menuju ke rumah Ove. Ternyata di ranjangnya Ove terbaring membeku. Dalam surat wasiatnya, Ove meminta untuk mengadakan upacara pemakamannya di gereja seperti biasanya. Tak ada penyebaran abu, kremasi, atau hal konyol lain yang tak masuk akal bagi Ove.
Ove menginginkan upacara pemakaman yang dihadiri oleh orang-orang terdekatnya. Ove juga meminta Parvana untuk menjaga kucingnya dan tidak membiarkan kendaraan masuk di dalam kompleks mereka. Ove terbangun di sebuah kereta api dan mendapati Sonya telah duduk di depannya dengan tersenyum. Ove akhirnya bertemu dengan cinta sejatinya selamanya. Dan film pun berakhir. A Man Called Ove. Right now, Film ini mendapatkan penghargaan IFA tahun 2016 sebagai film komedi terbaik dan menjadi salah satu nominasi Oscar sebagai film berbahasa asing terbaik. Kesuksesan film ini tak lepas dari peran sutradara Han Hong dan kerja keras para pemain dan grumpy kru. old man can change. The movie is about a grumpy A old Man man. Called Ove adalah novel tahun 2012 yang ditulis oleh seorang penulis Swedia yaitu Fredrik Backman. Novel ini menjadi bestseller di seluruh dunia. Sementara filmnya dirilis pada tahun 2015 yang diperankan oleh Rolf Lassgård. Detsamma. Ja, det har du aldrig slutat... En drömroll för en Rolf Lassgård yang kala itu berusia 60 tahun harus berperan sebagai Ove yang berusia 59 tahun. Namun karakter Ove yang diperankan tersebut ternyata memiliki penampilan yang lebih tua darinya. Untuk terlihat agar menjadi lebih tua, mereka harus menyingkirkan rambut Rolf yang lebat menjadi lebih tipis. Namun karena Rolf masih akan mengerjakan film yang lain, mereka pun tak bisa mencukur rambutnya, dan itu membuat lebih sulit dari yang mereka bayangkan. liksom. Det är verkligen här och han är jättenervös så att om jag mot förmodan Philip skulle Berg, vinna så pemeran tror jag Ove muda dalam film ini, adalah aktor Swedia yang sudah cukup terkenal di dunia. Ia juga adalah aktor yang banyak menerima penghargaan dan sangat diperhitungkan. Ia sangat bermimpi untuk berperan sebagai seorang pilot atau seorang polisi. Och jag tror också att någonstans så börjar film leva Bahar sitt eget Pars yang berperan sebagai Parvana dalam film ini adalah aktris berdarah Iran Swedia yang mengaku pernah dilarang untuk masuk ke Amerika Serikat saat pemerintahan Presiden Trump. Kala itu ia akan menghadiri perhelatan Oscar untuk nominasi film ini. Novel bestseller A Man Called Ove yang ditulis oleh penulis Swedia Fredrik Backman adalah novel yang meledak di dunia dan tak kalah dengan novel lain seperti 50 Shades dan Twilight. The U.S. adaptation of A Man Called Ove. Mark Foster adalah salah seorang sutradara yang tertarik dengan novel dari film ini. Ia pun berencana akan membuat film ini kembali dan memilih aktor besar Tom Hanks sebagai pemeran Ove yang rencananya akan dirilis pada Natal tahun ini. Demikian 7 fakta menarik tentang film The Man Called Ove. Semoga kamu terhibur dan sampai jumpa.